Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Alhamdulillah. Ya, berjumpa lagi dengan saya, Bu Asri. Hari ini kabarnya gimana? Alhamdulillah, Ibu, sehat. Baik, Bu. Luar biasa. Ya, baik. Semoga hari ini tetap semangat ya. Ya, Bu. Pasti, Bu. Sebelum memulai kegiatan layanan hari ini, Bu Guru mau ajak kalian untuk berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kalian masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, pada kesempatan kali ini, Bu Guru akan ajak kalian untuk membahas sesuatu yang penting. Nah, topiknya itu yang akan dibahas adalah mengenai manajemen waktu belajar yang efektif. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya nih, siapa yang sering menghabiskan waktunya untuk bermain dibandingkan belajar? Ayo, ngaku. Saya, Ibu. Taslim itu, Bu. Taslim, Bu. Pasti, Mi. Ya, jadi memang benar yang bermain itu memang mengasihkan dibandingkan belajar. Tapi agar tidak kesulitan memahami materi pelajaran di sekolah, kalian juga harus merancang cara mengatur waktu belajar yang efektif. Jika memiliki waktu belajar yang efektif, maka kalian akan menemukan cara membagi waktu belajar dan bermain dengan baik tanpa harus ketinggalan materi pelajaran di sekolah. Nah, bagaimana caranya? Ayo kita berpartisipasi dalam kegiatan bimbingan klasikal yang nantinya Bu Guru akan berikan kali ini. Tapi sebelum memasuki materi, Bu Guru mau ajak kalian untuk melakukan ice breaking. Jadi ice breaking-nya itu kalau nanti Bu Guru bilang kanan, kalian itu harus menoleh ke kiri tapi nyebutnya kanan. Bisa ya? Ulang, Bu. Jadi instruksinya saya ulang ya. Kalau Bu Guru bilang kanan, kalian harus menoleh ke kiri tapi menyebutkan kanan. Oke, siap, ya? Bu. Oke, kita mulai ya. Yang salah tidak dihukum, ya. Ya, oke, kita mulai. Kanan. Kanan. Konsentrasi ternyata. Puasa, Bu, puasa. Konsentrasi. Ayo, kita coba lagi. Kiri. Kanan. Kiri. Oke. Jangan Ibu, teman-teman. Mari, Ibu. Ternyata masih terkecoh dengan bahasa yang saya ucapkan ya. Jadi ketika saya mengatakan kanan, ternyata banyak yang menoleh ke kanan. Oke, nggak masalah. Kali belum konsentrasi, Bu. Ulangi, Bu. Ulangi satu kali, Bu. Oke, Bu Guru ulang lagi ya, satu kali ya. Ya. Oke, kanan. Iya. Kanan. Sudah mantap. Sama, Bu. Ya. Nah, dalam ya, dalam bimbingan klasikal kali ini itu ada beberapa tujuan yang Bu Guru harapkan kalian bisa dapatkan. Nah, kira-kira ada yang bisa bantu Bu Guru membaca poin yang pertama? Saya, Bu. Oke, ya, Silahkan Sarif. Siswa dapat mengimplementasikan manajemen waktu belajar yang efektif. Ya, benar sekali. Jadi tujuan yang pertama, agar kalian bisa mengimplementasikan atau menerapkan manajemen waktu belajar dengan efektif. Agar, Ibu. Ya. Apa itu implementasi, Bu? Jadi implementasi itu seperti menerapkan, Nak. Jadi kalian menerapkan manajemen waktu belajar yang efektif, jadi bisa membagi antara waktu bermain dan kapan waktu untuk belajar. Seperti itu ya. Oh, dikerjakan, Ibu. Ya. Terus
Oke, selanjutnya tujuan kedua. Siapa yang bisa bantu Bu Guru? Saya Bu. Ya, oke. Silahkan Satriani. Siswa dapat memilih langkah-langkah dalam manajemen waktu belajar yang efektif. Ya, benar sekali. Jadi tujuan yang kedua adalah agar kalian bisa memilih langkah-langkah yang cocok buat kalian dalam manajemen waktu belajar agar bisa lebih efektif. Seperti itu ya. Nah, tujuan yang terakhir. Ayo, siapa yang mau bantu Bu Guru? Saya Bu, dari tadi Bu. Oh, oke. Ayo, baiklah. Silakan, Nasrullah. Oke Bu, yang ketiga itu Bu, siswa dapat mengelola langkah-langkah dalam manajemen waktu belajar dengan efektif. Luar biasa. Nah, Terima kasih Bu. tujuan yang ketiga itu adalah agar langkah-langkah yang dipilih dalam manajemen waktu belajar itu bisa lebih efektif. Maka kalian perlu mengelolanya dengan baik dan maksimal. Seperti itu ya anak-anak ya. Gimana anak? Apa sudah siap menerima materi hari ini? Siap, Bu. Siap, Bu. Siap. Siap, Bu. Siap. Kalau sudah siap, selanjutnya Nonton video tidak, Bu? Video putarkan ya, ya. Nonton video, Bu? Ya, jadi ayo kita lihat sama-sama dulu video yang Bu Guru akan tampilkan. Film apa ini, Bu? Ayo kita lihat dulu ya. Perhatikan dulu ya. Sabar saya, aku baru nak putar Ibu Guru. Iya, udah aku tahu, ditunggu, Mi. Mi, mirip kok Taslim. Iya nih. Boleh gitu, ambil Bu. Mau tidur. Yang jelasnya bukan Nasrullah itu tukang tidur sendiri. Be, mandi apa itu 2 jari? Tidak mandi itu. Pakai celana pendek. Salah pakai celana ya. Terlalu terbiasa daring. Nyakit kami di mimpi. Terlalu terbiasa belajar online. Mati nih. Mati nih. Jatuh. Kasihan. Serunya ceritanya Bu Guru. Cie. Gila ke cewek. Iya. Dede. Dia mati kiki. Ini Taslim kalau dia yang halus-halus begini. Biasa aku lupa bilang gak bisa sekolah. Kalau saya tadi itu tidak lari maka singgah di situ. Di mana sekolah ini Bu? Keren kok sekolahnya. Apakah? Coba nanti sekolah ke sini. Udah tabu kami keluar. Mika apa ulah?
Disiplin sekali sekolahnya tahu disiplin tuh. Nah, sampai berangkai pagi baru tiba sore. Ya, nah tadi sudah lihat video yang Bu Guru putarkan ya. Sudah Bu Guru. Menurut Bagus Bu, kalian, bagus. ya, apa kira-kira yang membuat tokoh dalam video tersebut terlambat? Saya Ayo. Bu. Ya, Ayo Bu. ya silahkan. Evi. Siapa gak Bu? Saya Bu. Ya, Evi silahkan. Lambat bangun Bu. Oh, oke. Pertanyaan yang selanjutnya, Bu. kira-kira Bu. apa akibat yang dialami oleh tokoh yang terlambat dalam video tersebut? Ayo Nasrullah, silahkan. Saya Bu juga. Saya Bu. Ya, Nasrullah dulu deh, Nasrullah dulu. Bu, karena terlambat ki bangun Bu, lihat ki Iya. cewek tidak bisa masuk kelas Bu. Ya, oke. Iya, Bu. Jadi Gara-gara tidak cewek bisa Enggak, ikut bukan belajar ya, terlambat. gara-gara lihat cewek ya. Berarti Terlambat juga oke. ki bangun tadi. Ya, oke, nggak apa-apa. Jadi itu ya, itu menurut pendapat kalian masing-masing. Nah, terus yang selanjutnya, apakah kamu pernah mengalami hal yang serupa dengan dengan yang ada di video tersebut? Saya Bu, saya Tidak Bu. Bu, Taslim Bu, Nah, itu Oke, sudah begitu. Taslim, silahkan Taslim. Saya tiap pagi Bu, cuma tidak pernah ada ceweknya. Selalu di universitas yang sama, Oke, tapi ya. ada cewek di situ Bu. Oke. Berarti Taslim pernah mengalami terlambat ya, terlambat ikut belajar, Bukan pernah Bu. gara-gara terlambat bangun, seperti itu ya? Selalu Bu, bukan selalu. Langganan Oke. kalau Taslim Bu. Biasa itu marah-marah mamanya Bu. Nah, sekarang ayo kita lihat kira-kira penyebab seperti apa ya? Karena tadi kalian sudah menyebutkan dia terlambat karena terlambat bangun. Nah, jadi ayo kita lihat sama-sama kira-kira penyebab terlambatnya seperti apa. Oh kerjanya Taslim ini Bu, sering macet sampai tengah malam. Apa itu chat Pak? Kak. Lili. Tidak ada ya, Lili. Rusak HP-nya. Narendam nih kemarin sama pakaian sekolah. Memang Lili di gunung tinggal. Sudah beli HP baru dong. Ya, nah ternyata penyebab dia terlambat, ada yang bisa deskripsikan? Saya Bu. Ya, silahkan Yeni. Dari video itu Bu suka main game. Begadang Bu. Oh, ya. Jadi benar ya, ternyata toko itu kenapa bisa dia terlambat? Karena sehari sebelumnya dia itu begadang sampai subuh. Katanya alasannya kerja tugas, tapi sebenarnya waktunya itu lebih banyak terbuang untuk sibuk BBM-an, sibuk main game, sibuk browsing dan seterusnya di YouTube ya. Jadi seperti ini anak-anak. Kadang itu kita lebih banyak waktunya tersita melakukan hal-hal yang bukan menjadi prioritasnya kita sebagai seorang pelajar. Jadi ada pepatah yang mengatakan bahwa waktu itu ibarat pedang yang sangat tajam. Tahu pedang ya? Nah, siapa yang mahir menggunakan pedang itu akan jadi pemenang. Tapi barang siapa yang tidak mahir menggunakan pedang, maka bisa-bisa dia tertebas oleh pedang itu sendiri. Nah, seperti itulah waktu. Kalau kita tidak pandai menggunakannya, maka kita dirugikan oleh penggunaan waktu yang tidak benar. Boros waktu untuk hal-hal yang tidak berguna. Tapi sebaliknya, jika kita pandai mengatur waktunya kita, maka kita akan menjadi pemenang. Nah, untuk lebih jelasnya, Bu Guru akan ajak kalian untuk melihat sebuah ilustrasi gambar
Jadi ilustrasi gambarnya itu Bu Guru kasih judul Time in a Bottle. Jadi waktu dalam botol. Jadi botol itu diibaratkan sebagai wadah, diibaratkan sebagai waktunya kita. Nah, jadi seperti yang ada di gambar, itu ada sebuah toples yang diisi oleh batu-batu besar. Jadi sebesar onde-onde ya. Nah, batu-batu itu kira-kira kurang lebih sebesar genggaman tangan seperti ini. Jadi dimasukkan satu persatu ke dalam wadah. Jika diperhatikan, batu-batu ini sudah hampir separuh lebih memenuhi wadah ya. Nah, kira-kira ini kan sudah hampir sudah memenuhi ya. Kira-kira itu botolnya sudah penuh apa belum? Belum. Belum. Ya. Penuh Ibu, penuh. Oke. Kita lihat ya yang selanjutnya. Oh, ternyata belum penuh. Nah, maka kita isi lagi dengan kerikil-kerikil kecil. Jadi seolah-olah kita melihat kerikil-kerikil kecil itu dituangkan dalam dalam botol ya. Jadi kerikil-kerikil kecil itu mulai mengisi celah-celah batu-batu besar yang ada di dalam toples ternyata. Nah, sekarang di dalam toples itu sudah ada batu besar dan batu kecil. Pertanyaannya, apakah botol itu sudah penuh? Belum. Penuh Ibu, penuh. Belum. Oke. Tadi lanjut ya, Guru klik slide-nya ya. Jadi benar sekali, itu botolnya belum penuh. Kira-kira apalagi yang bisa kita isikan? Sekarang kita coba isi dengan pasir. Jadi pasir itu dituangkan sehingga pasir itu mulai masuk ke dalam celah-celah batu besar dan batu kecil. Nah, jadi sudah ada batu besar, sudah ada batu kecil, dan juga kerikil. Pertanyaan selanjutnya itu lagi-lagi sama. Apakah toples itu sudah penuh atau belum? Sudah Jadi sudah ada batu besar, sudah ada batu kecil, sudah ada pasir. Ini sudah penuh apa belum? Belum, harus isi air kayaknya Bu Bas. Kita lihat ya, slide yang selanjutnya ya. Nah, ternyata itu juga belum penuh ternyata ya. Nah, jadi mari kita isi lagi dengan air. Kita isi dengan air, apa yang terjadi? Ternyata air itu mulai memenuhi celah-celah pasir, kerikil, dan batu ya. Nah, ketika air itu sudah masuk, apakah sudah bisa dikatakan penuh botolnya? Iya Bu, dari tadi kurasa saya penuh. Oke, ya. Jadi, sekarang itu sudah bisa dikatakan penuh. Seperti itu ya, karena sudah ada batu besar, batu kecil, pasir, dan yang terakhir itu air. Nah, dari gambar simulasi ini yang menggambarkan tentang penggunaan waktu ya, kira-kira poin yang bisa kita ambil itu apa ya? Nah, ini ada bahan diskusi yang nantinya kalian akan tuliskan jawabannya di kertas yang sudah Bu Guru sediakan ya. Jadi yang pertama adalah dari ilustrasi yang tadi, kapan toples itu bisa dikatakan sudah penuh? Yang kedua, jika dikaitkan dengan penggunaan waktu sehari-hari, apa pelajaran yang bisa diambil dari ilustrasi gambar tersebut? Dan pertanyaan yang ketiga, andaikan percobaan tadi dibalik, jadi dari toples yang masih kosong, itu dimasukkan pasir dulu, kemudian diisi kerikil, terus yang selanjutnya memasukkan batu besar yang terakhir.
kira-kira apa yang terjadi? Apakah muat atau tidak? Jadi silahkan tuliskan jawaban kalian di kertas yang sudah disediakan. Bu Guru kasih waktu 5 menit dari sekarang ya. Iya, Bu. Oke, silahkan mengerjakan. Ayo Lili, sini ke Lili. Semoga sama Taslim deh, nyontek. Hai, bisa jawabannya panas. Oke, jadi usahakan ini Lili dikaitkan saya dulu dulu kerjanya dengan nyontek terus. penggunaan sehari-hari anaknya supaya kita bisa belajar memanage waktu dengan baik. Oke? Iya, Bu. Kerja Miki dulu di, ke WC kan dulu saya. Itu Bu, mau lagi isi Bu. Ya, jadi silahkan kumpulkan di depan ya. Kau mau teh kumpul nih. Oke, satu orang bertugas kumpulkan kertasnya teman-temannya. Ya, terima kasih ya nak ya sudah Ya Bu. kumpulkannya. Yang terlambat Bu bisa dari melalui AI Bu. Ya, Yang terlambat mengerjakan Bu bisa dikumpul melalui WA saja Ibu ya. jangan melalui WA, itu kan kertas. Masa mau difoto lagi, dikumpul saja kertasnya ya. Oh iya, makasih jadi, Bu. Ya, Iya, oke. Bu. Terima kasih, Bu. Kasih Bu. Sama-sama. Oke, Bu Guru lanjut dulu ya. Nah, jadi Iya, Bu. dari ilustrasi gambar simulasi tadi, sebenarnya bisa dikatakan ini berkaitan dengan prioritas. Jadi prioritas itu adalah mendahulukan yang penting. Dalam artian sesuatu yang penting tadi itu diibaratkan atau diilustrasikan sebagai batu-batu besar. Jadi batu besar itu ibaratnya hal yang penting dan mendesak. Nah, jadi ibarat kita punya waktu, diibaratkan sebagai toples ya. Nah, waktu itu kita isi dulu dengan benda-benda besar. Nah, apa benda-benda besar atau batu-batu besar untuk seorang pelajar? Apa yang penting dimasukkan ke dalam waktu kita? Misalnya, oh ada PR, oh ada belajar, oh waktunya beribadah. Nah, ini dulu yang didahulukan, itu batu-batu besarnya kita. Nah, kemudian kalau itu sudah tuntas, boleh masukkan batu yang lebih kecil. Jadi batu yang lebih kecil ini kerikil yang tadi ya, itu ibarat kata hal yang penting juga, tapi bisa nanti dikerjakan. Nah, misalnya seperti apa? Misalkan membersihkan halaman rumah, mencuci baju, bantu orang tua dan seterusnya, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu selesai dikerjakan, baru diisi lagi dengan pasir yang lebih lembut. Nah, pasir di sini itu diibaratkan hal yang tidak terlalu penting. Jadi bisa dikerjakan, bisa juga tidak. Apa itu? Jadi yang bisa mengisi sela-sela waktunya kita. Contohnya refreshing, terus nonton TV, main game, bersosial media, dan seterusnya. Itu ya nak ya, jangan dibalik. Karena biasanya itu kita penuhi waktunya kita dengan menonton, main game, sosial media, sehingga waktu kita habis penuh dengan kegiatan-kegiatan yang tidak berguna sebenarnya, sehingga apa yang terjadi saat kita mau memasukkan benda-benda besar atau hal-hal yang penting, aduh waktunya sudah habis, saya sudah capek, saya sudah penat, gitu ya. Jadi kunci dalam manajemen waktu itu adalah prioritas. Dahulukan dulu yang penting, karena dengan menggunakan kita bisa memanage waktunya kita dengan baik. Jadi bisa mengatur waktu sehari-hari kita. Seperti itu ya. Oke, itu penjelasan dari Bu Guru. Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan kita hari ini? Saya Bu. Oke, Sunarti, silahkan Sunarti. Terima kasih Bu. Menurut saya, sebelum kita mengisi waktu kita dengan hal-hal yang tidak penting,
Alangkah baiknya kita lebih memprioritaskan waktu atau kegiatan yang sangat penting bagi hidup kita, agar kita tidak menyesal di kemudian hari, karena lebih mementingkan hal-hal yang tidak penting dalam kehidupan kita. Terima kasih, Bu. Oke, wah luar biasa. Terima Luar kasih biasa. ya. Seperti apa dengan Sunorti, Bu? Ya, terima kasih luar biasa. Pintar Sumarti. memang Ibu. Terima kasih Ngerti Bu. sudah menyimpulkan dengan Ranking baik satu nih itu, Bu. Ranking satu nah. untuk kegiatan kita hari ini. Nah, sekarang kira-kira perasaan kalian mengikuti kegiatan ini gimana? Senang sekali, Bu. Oh, Senang, Bu. kira-kira bagian mana yang buat kalian senang? Filmnya, Bu. Filmnya, videonya, Bu. Oh, ternyata di video ya. Videonya, Bu, video. Ibu gurunya, Bu, yang Oke. mampu menyajikan. Bu. Ya, jadi karena waktu kita sudah mau habis, Bu Guru simpulkan ya bahwa kunci dalam manajemen waktu itu adalah prioritas. Jadi dahulukan yang penting. Apa yang penting untuk seorang pelajar, misalnya kerja tugas, belajar, beribadah, seperti itu ya. Karena dengan menentukan prioritas, kita itu bisa memanage waktunya kita dengan baik. Kita bisa mengatur waktu kita sehari-hari. Seperti itu supaya bisa lebih produktif. Nah, karena waktu kita sudah hampir habis, Bu Guru anggap bahwa pertemuan hari ini cukup. Semoga di pertemuan selanjutnya kita bisa bertemu kembali dengan kondisi dan suasana yang seperti ini ya. Ya, Bu. Oke, mari kita akhiri pertemuan ini dengan berdoa bersama. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, Bu Guru akhiri dengan ucapan terima kasih, selamat pagi, dan sampai jumpa anak-anak. Dadah, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Dadah, Dede. Oke, terima kasih Bu Asriani.